Shalom Elohim, selamat sore Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk beribadah bersama-sama, sekalipun ibadah singkat ya. Saya yakin percaya di saat kita beribadah singkat ada kuasa Allah yang dahsyat yang menjamah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus, bahkan yang mengalami keterikatan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga yang mengalami kurang iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga. Allah pasti akan menambahkan iman pengharapan yang berasal daripada Allah Bapa di surga buat kita semua. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita yakin percaya kuasa Allah Roh Kudus menjamah setiap kita, pribadi lepas pribadi, terlebih yang terikat dengan kuasa kegelapan. Allah akan putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk kita angkat pujian yang berkata Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Yesus, Yesus, Kau terbaik bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kami sanjung-sanjung Engkau Tuhan. Kami puja-puji namamu Tuhan. Kami sembah-sembahmu Tuhan Yesus. Kami bermazmur bagimu Bapa. Kami agungkan namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus Tuhan Yesus yang baik, yang ajaib, yang luar biasa, yang selalu memberikan kekuatan semangat yang baru, bahkan menolong, menghibur kami, melindungi kami dari hari kemarin bahkan sampai saat ini. Kami mengucap syukur berterima kasih Bapa atas kasih-Mu yang luar biasa dalam pribadi hidup kami. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami datang lagi kepadamu Bapa di surga dengan tujuan kami menyenangkan hati-Mu Bapa lewat ibadah singkat di sore hari ini. Tapi dahulu kuduskan tubuh jiwa roh panca indera hamba-Mu Elizabeth Lucia Maria Pangkei, begitu juga yang mengikuti siaran di sore hari ini. Kuduskan dengan firman Allah tubuh jiwa roh panca indera kami semua Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah Bapa di surga benar-benar ambil alih ibadah singkat ini, awal pertengahan dan berakhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Biarlah firman Allah yang kami baca, kami dengar di sore hari ini benar-benar tidak kembali begitu saja, tapi menjadi rema termeterai di setiap loh hati kami yang paling dalam. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Bapa di surga, dan kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini ya, saya akan membaca firman Allah di mana Yesus membawa pemisahan, yaitu di Lukas 12 ayat 49 sampai dengan ayat 53. Ya, perikopnya Yesus membawa pemisahan. Ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan,
kataku kepadamu bukan damai melainkan pertentangan. Ayat selanjutnya ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya, perempuan menantu melawan ibu mertuanya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sudah sering mendengarkan firman Allah ini di gereja setiap hari Minggu atau di ibadah pertemuan-pertemuan ibadah di luar hari Minggu ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yaitu di mana Yesus datang, Yesus membawa pemisahan. Yang dimaksud Yesus membawa pemisahan yaitu Yesus datang kepada orang yang belum percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, terjadi suatu perpisahan, terjadi suatu pertentangan, baik itu di dalam rumah tangga antara suami istri, anak, ya, dan begitu juga cucu, mantu, seisi keluarga. Terjadi pertentangan oleh karena seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya. Kita jangan takut, kita jangan khawatir. Kalau kita sudah ada di dalam kebenaran firman Allah, kita sudah bertobat, percaya, beriman kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, sekalipun melihat dan tidak melihat rupa Tuhan Yesus Kristus kita, percaya saja pasti Allah di dalam Yesus Kristus menolong kita semua. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selanjutnya di sini, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku ini berbicara Tuhan Allah. Tuhan datang membawa api ke bumi ini, bukan Tuhan datang di muka bumi ini, dia membawa api. Berbicara mengenai api yaitu Roh Kudus ya, yaitu Roh Kudus menjamah setiap pribadi lepas pribadi kita ya. Ada yang belum percaya kepada Yesus, ada yang kurang percaya kepada Yesus, ada juga yang tidak percaya sama sekali kepada Yesus, ada yang tidak mendapat penglihatan Tuhan Yesus ya, ada yang kurang percaya kepada Yesus Kristus ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam satu keluarga ya akan mengalami suatu pertentangan dan tidak ada perdamaian kecuali dengan kasih Allah dapat berdamai satu dengan yang lain ya, dengan kesadaran diri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lanjut lagi di sini. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau sudah menerima baptisan seperti kayak di gereja karismatik itu baptisan selam ya. Ya, kalau sudah menerima baptisan selam, ada lagi baptisan Roh Kudus, yaitu di mana Allah memproses setiap pribadi orang percaya kepada Tuhan Yesus lewat ujian, cobaan, tantangan yang dihadapi ya. Allah memberikan kekuatan, kemampuan dari setiap orang yang percaya kepadanya. Yang penting memprioritaskan Allah terlebih dahulu, percaya dan beriman kepadanya, sehingga Allah akan menolong kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau di gereja lain, bukan gereja karismatik, tentunya melakukan baptisan percik ya. Tidak mengapa, itu semuanya sama, satu tujuan, yaitu berbicara berbeda-beda karunia tapi satu roh Allah ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus saling melengkapi. Gereja sekalipun berbeda tata cara beribadah, dengan bahasa yang berbeda ya, dengan tata cara beribadah yang berbeda, semua satu tujuan, yaitu menyembah kepada Bapa di surga di dalam roh dan kebenaran. Yang terpenting Allah mau supaya kita
mengintrospeksi diri, memperbaiki diri kita, ya. Semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau dirubah, kita mau diperbaiki oleh Allah, Allah akan berikan Roh Kudus untuk memperbaiki diri kita, mengubah hidup kita dari tidak baik menjadi baik, benar, dan berkenan di hati Allah Bapa di surga. Dalam proses ujian baptisan yang Allah luaskan itu terjadi sangat tidak enak, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Kalau saya mau bersaksi ya, bagaimana dulu pertama kali saya menerima Yesus Kristus di kampung saya di Salemo, Kecamatan Tombariri, ya. Tadinya saya menikah tahun 1999 dengan Ferdinand Wati di Desa Lemo, Kecamatan Tombariri. Ya, suami saya itu awalnya dia sebagai ketua pemuda Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Lemo Barat. Dan setelah ketemu dengan saya katakan, kamu ikut saya aja jadi Katolik, ya. Nikahlah Katolik kami, ya, di Gereja Kristus Raja Lemo, ya, Kecamatan Tombariri, ya. Belum lama kami menikah, saya mendapat teguran daripada Allah Bapa di surga, di mana saya kaset senam saya untuk saya mengajar senam aerobik, ya. Yang awalnya dari Jakarta tahun 91, saya udah di Jakarta belajar senam aerobik, bahkan sampai di Manado saya mengajar senam di Polres, di Polda, begitu juga di 712 Primob, di Sanggar Ranika Studio, di Studio Air, di Presiden Center Fitness, di perusahaan-perusahaan lainnya, di Pertamina juga, di bandara, kerjasama dengan sanggar-sanggar fitness yang ada di Manado, Sulawesi Utara, ya. Setiap Jumat, bahkan di luar hari Jumat saya mengajar, baik juga untuk ibu-ibu Dharma Wanita, ya, ibu-ibu Bayangkari juga. Begitu juga untuk saya mengajar juga senam di fitness, di Sanggar, di Manado, Sulawesi Utara, di kotanya. Begitu juga di kampung saya mengajar juga dari jaga 1 sampai dengan jaga, kalau dulu masih Lemo saja, tapi sekarang sudah pembagian wilayah sehingga menjadi Lemo 4 wilayah, yaitu Lemo Barat, Lemo Uner, Lemo, ya, Timur, ya, Lemo Raya, ya. Jadi sudah terbagi menjadi 4 desa. Kalau dulu baru 1 desa, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Mama saya aslinya Lemo, Kecamatan Tombariri, jadi saya ikut mama. Bapak saya asli Sarani Tanawangko, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, setelah kami menikah, datanglah proses yang Allah luaskan terjadi pada saya, yaitu saya mengalami proses rumah tangga dengan suami saya, ya. Walaupun saat itu saya sudah mendapat mimpi, penglihatan dari Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus pernah berbicara pada saya dalam mimpinya di antara jam 1 jam 2. Tuhan Yesus katakan kepada saya, hai anak manusia, bertobatlah, saya akan memakai kamu berbahasa roh, berkata-kata, doakan sahabat kenalanmu di mana saja berada, sebut dalam nama Yesus dari yang berkuasa. Suami saya bangun dan melihat, menyaksikan saya berbicara seperti itu, dan saya melihat bahwa ada Tuhan Yesus di atas kepala saya. Dan saat itu memang saya tidur dengan anak saya Yosua dan suami saya si Ferdinand Wati, ya. Dia yang menyaksikan saya bermimpi, berbicara, dan saya mendapat penglihatan saat itu tahun 99, ya. Tuhan Yesus datang kepada saya dan Tuhan Yesus berbicara, berkata-kata. Tuhan Yesus akan memakai saya berbahasa roh, berkata-kata. Ya, peristiwa itu terjadi tahun 1999. Saya mendapat bahasa roh itu tahun 2007. Ya, cukup lama juga, ya, baru saya dapat karunia bahasa roh, ya. Karunia doa itu saya sudah terima di Manado, Sulawesi Utara, di kampung saya. Saya sering mendoakan orang sakit, baik itu keluarga inti saya, tetangga lingkungan, bahkan sering mengadakan ibadah ministry. Kalau di kampung dibilang persekutuan atau ibadah oikumene, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bergabung juga dengan Singayuda Ministry, sudut berdoa. Bahkan sampai ke Jakarta ini saya masuk di Gereja Betel Indonesia Rayon 1G. Gembala pusat saya yaitu Bapak Insinyur Nukunyo Raharjo, gembala cabang saya Bapak Pensiunan Jenderal Bapak Pratikto Guru Meksi, ya. Dari anak saya kelas
3 SD sampai anak saya tamat SMK, saya ada di Gereja Bethel Indonesia Cawang Rayun 1G ini ya. Tapi saya tetap masuk di jaringan doa nasional, bahkan terlebih saya mengikuti sekolah dari tingkat-tingkat dasar dari Gereja Bethel Indonesia ini. Bahkan JDN juga mengadakan sekolah penginjilan bekerja sama dengan Pastor Ben Hin ya. Begitu juga dengan yaitu sekolah evangelis ya, walaupun cuma sebentar saya sekolah di situ. Saya juga mengambil ya sekolah juga tingkat dasar dari dari Susan Sumbayak ya, di mana gerejanya yang ada di Gedung Advent, dan saya sering membawa jemaat yang sakit di Gang Budi Taman Harapan Cawang Dewi Sartika. Waktu itu saya melayani dengan mereka sebelum saya menjadi pelayan tetap di Gereja Bethel Indonesia Rayun 1G. Ya, saya mengikuti setiap ada kesempatan untuk saya diizinkan untuk sekolah walaupun tingkat dasar, saya berusaha. Dan yang mensponsori ada yang mensponsori, yaitu pelayan-pelayan Tuhan di gereja tersebut. Nah, begitu juga selesai saya ambil sekolah evangelis, saya juga masuk sekolah Alkitab ini, di mana sekolah Alkitab sekolah Alkitab Oikumene yang ada di Jakarta ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pertama kali saya menerima Yesus, saya ditantang habis-habisan mama saya. Kata mama saya, kamu baru menikah secara Katolik dengan undangan 350 undangan bikin di balai desa dengan suami saya Ferdinand Wati. Kenapa kalian itu beribadah di rumah, beribadah sesat? Tidak tahunya tetangga pada melapor. Terus mama saya ngintip, saya ibadahnya tepuk tangan, bukan ibadah secara Katolik lagi gitu. Saya ditegur, dimarahin, bahkan pernah rumah saya dikasih mama warisan rumah ini, tidak besar sih rumahnya, dilemparin batu sama tetangga. Tapi kata hamba-hamba Tuhan, setiap kali kita doa puasa, setiap hari Sabtu kita doa puasa hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja, ada dari Manado Kota, dari mana datang, kami berdoa untuk orang yang menjahati kami, melemparin batu, karena mereka tidak suka kami beribadah tepuk tangan, dan mereka suka katakan bahwa saya sudah menikah Katolik, kenapa saya harus beribadah seperti itu. Terus mama saya suruh ngintip-ngintip sama tetangga, terus kasih tahu, tidak usah ibadah seperti itu, ibadah tepuk tangan tidak usah. Kan ibadah aja Katolik. Jadi di rumah kami mengadakan 2 ibadah Katolik pemuda, suami saya ikut pemuda, ikut kaum bapa Katolik, sekalian arisan. Nah, sedangkan saya ibadah oikumene ministry. Jadi saya sering undang hamba-hamba Tuhan bikin doa puasa di rumah saya, atau ibadah hari Selasa jam 3 mulai ya sampai sore. Kami beribadah itu dari denominasi gereja ministry. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mendapat tantangan ini dari ibu saya, dan ibu saya ini melapor ke pemerintah desa. Nah, kebetulan pemerintah desa ini masih saudara saya, dan pemerintah menasihatkan saya, tidak usah kamu ibadah seperti itu menurut kata mamamu, tidak usah. Nah, ada penyampaian ini dari hukum tua di kampung kami ya, di Desa Lemo. Tapi entah kenapa saya suka sekali beribadah ministry ini, ibadah doa puasa, bahkan sering ada doa-doa hamba-hamba Tuhan hari Sabtu ya. Kalau hari Selasa ibadah umum, hari Sabtu itu ibadah doa puasa hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja yang ada di Kecamatan Tombariri, Manado, Sulawesi Utara, juga dari manapun. Rumah saya tidak begitu besar, itu warisan dari orang tua, tapi saya membuka rumah saya untuk beribadah. Nah, saya bersyukur, berterima kasih. Kalau saya beribadah itu, saya membalas kebaikan Tuhan di saat saya pernah bisu. Ya, sempat 3 minggu saya bisu, tidak bisa bicara. Dan saya didoakan oleh gembala GSPDI Alpha Omega di Manado, Stadion Kalabat. Di situ saya merasakan
ada zaman Tuhan lewat minyak bimole yang didoakan menjadi minyak keurapan, itu diolesin di kepala saya dan saya minum, dan puji Tuhan saya merasakan kesembuhan itu Allah yang berikan di dalam Yesus. Dan saya punya komitmen mau beribadah, mau melayani pekerjaan Tuhan. Dari gereja manapun saya buka untuk beribadah di rumah saya, baik itu pun dari gereja Katolik, bahkan gereja GSCA, ada juga dari gereja Bethel, ya, dari gabungan gereja beribadah di hari Selasa ibadah umum, dan hari Sabtu itu ibadah doa puasa. Nah, kalau suami saya buat ibadah sekalipun ibadah kaum bapa sekalipun arisan, ya, suami saya marah itu. Waktu mau ibadah, dia marah saya. Kenapa bikin ibadah banyak-banyak? Cukup ibadah satu saja kaum bapa. Saya bilang, saya suka beribadah, kenapa kamu marah? Ya, nah, tidak usah marah-marah. Tambah lagi mama saya marah sama saya bahwa tidak usah ibadah-ibadah yang tepuk-tepuk tangan, ibadah Katolik saja, karena kan sudah menikah Katolik, ya sudah, ibadah itu saja. Nah, tetap saya diam-diam saya mengadakan ibadah. Jadi saya berdoa supaya suami saya ini bekerja di luar kota, di Tondano. Dan itu benar terjadi, dia kerja di luar Tondano. Jadi saya banyak kesempatan berdoa, dan saya banyak mengurus ibadah. Kalau orang-orang hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan mau ibadah di rumah saya selalu menyiapkan ala kadarnya makanan yang saya siapkan, saya berikan di tempat ibadah, sekalipun kumpulan ibadah tidak banyak orang. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus sering juga mengadakan doa semalam suntuk, itu setiap hari Sabtu, yaitu doa puasa sekalian doa semalam suntuk. Jadi ada kalanya hamba-hamba Tuhan jemaat rumahnya jauh, kadang mereka nginap di rumah saya, sekalipun rumah saya tidak besar, ya, tapi saya menyiapkan untuk mereka menginap di rumah saya. Dan saya berterima kasih karena saya merasa membalas kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saya mau setia untuk beribadah. Kalau ibadah bertepuk tangan ini, saya dulunya memang sebelum saya masuk di ibadah ini, saya paling tidak suka sekali ibadah ini, ya, tapi entah kenapa Tuhan Yesus bawa saya supaya saya beribadah bertepuk tangan, ya, menyembah, memuji nama Tuhan Yesus, bermazmur bagi Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus, ya, sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Saya pikir mama saya itu sudah benar-benar tidak marah lagi saya beribadah seperti itu. Entah kenapa tahun 2022 saya ke Manado mengurus merawat mama saya sakit. Setelah saya dari Kalimantan, Kutai Barat melayani 1 bulan di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nah, saya tinggal di rumah adik saya Ferdinand Madagi selama sebulan. Saya ke Manado mengurus mama saya sedang sakit. Nah, saya tidak tahu kalau mama saya ini penyakit komplikasi. Ya, dia sudah sakit lambung kronis, ditambah lagi ginjal, sakit tekanan darah tinggi. Nah, ada berbagai macam penyakit yang mama saya alami. Dan saya tidak tahu karena mama saya tidak mau berobat di dokter. Selalu hanya berobat di kampung saja, ya. Saya selalu berdoa untuk mama saya. Tahun 2019 saya berdoa untuk mama saya sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saat itu saya berdoa sambil merawat urus mama saya yang tadinya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Begitu juga adik saya Michael Mandagi, dia membantu saya untuk mengurus mama saya yang tadinya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi kami berdua memperhatikan ibu saya. Kalau kakak saya yang bidan di Jakarta, jadi susah dapat cuti, ya, cuti untuk pulang kampung melihat orang tua. Jadi saya sering dibawa ke Manado ngurusin mama saya. Dan mama saya ini benar-benar luar biasa, ya. Di saat saya mendoakan mama saya, puji Tuhan, saya bacain firman, dia terima. Awalnya dia nggak mau, tapi setelah saya bilang, Mami kita berdoa bersama-sama. Walaupun Mami Katolik, saya ini tetap percaya Yesus walaupun saya tidak Katolik lagi, tapi Alkitab kita sama, Mami, kita berdoa ya kepada Tuhan kita yang sama, Yesus Kristus, baru dia mau. Akhirnya puji Tuhan, Mami saya mengalami mujizat kesembuhan, bisa bangun dari tempat tidur.
Ya, setelah saya kembali ke Jakarta dan saya pelayanan ke daerah-daerah, terakhir saya ke Kalimantan, saya ke Manado, mama saya telepon saya harus pulang, liatin mami sudah sakit berat. Tapi sebelumnya mengadakan ulang tahun biar saya hadir. Jadi usia 75 tahun mama saya meninggal, ya. Sebelum dia meninggal, dia juga sudah menerima Yesus, bahkan dia mau untuk saya layani, doakan, dan terakhir bawa ke rumah sakit itu karena pingin cek penyakitnya apa, bawa di dokter penyakit dalam diperiksa. Saya bilang diperiksa semuanya biar tahu penyakitnya apa, supaya bisa nanti didoakan kalau Tuhan berkehendak lewat medis bisa disembuhkan lewat obat dokter, bila kehendak Tuhan lah yang jadi. Puji nama Tuhan, ya. Mama saya dirawat di rumah sakit Gunung Maria, baru terus dirawat di rumah sakit Kando. Terakhir mama saya meninggal di rumah sakit Kando dengan cuci darah sampai ke 4 kali, tapi tidak bisa lagi ke 4 kali karena kantong darahnya kurang. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan saya tetap berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, hidup mati itu adalah urusan Tuhan. Tapi Tuhan sudah memberikan bukti bahwa tahun 2019 mama saya tidak bisa bangun, tidak bisa apa-apa. Tuhan memberikan dia mujizat kesembuhan, dan saya tidak tahu usia mama sudah ditentukan oleh Tuhan. Usianya 75 tahun dipanggil oleh Tuhan. Ya, tapi saya sempat merawatnya. Dan terakhir sebelum mama saya tutup mata di rumah sakit, mama saya katakan kepada saya waktu itu di ruangan kelas 1 isolasi kelas 1, ya. Mama saya katakan bahwa mama saya tidak marah lagi kalau saya mengikuti ibadah yang bertepuk tangan, tidak mengapa. Yang penting kamu sudah ada di dalam Tuhan dan kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus. Saya senang sekali saya dengar kata-kata mama saya, karena mama saya keras, ya, tidak mau saya harus jadi Kristen, apalagi menjadi seorang hamba Tuhan. Mama saya tidak setuju sekali, ya, karena mama saya tahu saya harus Katolik saja cukup, ya, karena sesuai pernikahan dan dari keluarga Katolik, sebagian besar kita keluarga Katolik. Saya sempat tidak disukai oleh keluarga, ya. Begitu juga apalagi mama saya selalu mengatakan, ya, setelah dia sudah mendapat mujizat tahun 2019, mujizat kesembuhan, selalu dia telepon saya mengatakan, doakan mami walaupun jarak jauh supaya tetap selalu sehat, kuat. Kalau bisa datang di kampung lihat mama saya yang sedang sakit, ya. Dan itu saya berusaha datang melihat ibu saya yang saya rawat, ya, walaupun usianya cukup sampai 75 tahun setelah habis bikin ulang tahun. Nah, saya tidak tahu kalau sudah waktunya Tuhan mau ambil nafas mama saya. Tapi saya bersyukur, berterima kasih mama saya sudah ada di dalam Tuhan. Bahkan dia sudah mau ikut berdoa syafaat dengan saya. Dia suka baca Alkitab. Begitu juga semasa dia hidup, dia rajin ikut ibadah veteran. Dia rajin ikut ibadah di gereja Katolik. Saya bilang rajinlah ikut ibadah di gereja. Walaupun mami Katolik harus setia di gereja. Karena mami terdaftar di gereja Katolik, tetap harus beribadah di gereja Katolik. Begitu juga kalau ibadah di veteran, silakan aja ikut. Semasa mami masih bisa berjalan, masih bernafas, masih sehat, masih bisa beraktivitas, lakukanlah bagian mami, menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah. Jadi mama saya sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, begitu juga saya merasa lega sebelum mama saya tutup mata tahun 2022. Ya, sebelum mama saya meninggal 7 Oktober 2022, saya mendengar dari mulut mama saya di rumah sakit Kando Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, bahwa mama saya sudah ikhlas kalau saya menjadi hamba Tuhan. Karena mami lihat saya katanya sudah ada perubahan dan serius mau ikut Tuhan. Jadi mami tidak melarang-larang lagi dan tidak mau melapor-lapor lagi kepada pemerintah desa. Karena saya katanya bukan Katolik lagi saat itu. Jadi
Mama saya tidak marah lagi untuk saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, mama saya sering mendengar dan mengikuti setiap saya kegiatan pelayanan di luar kota, baik di Jawa, ya, di mana selalu saya posting foto-foto saya dari tahun 2017 bahkan sampai tahun 2022 ya. Mama saya sempat mengikuti kalau saya siaran, mama saya ikut. Saya bilang, kalau saya siaran mami ikut aja siaran di FB, ikut saja ya, ada ibadah saya lakuin ibadah, mami harus dengar firman ya. Mami saya selalu begitu, dia datang ke rumah teman dan dia ikut ibadah di mana saya siaran FB. Kadang saya mengikuti siaran di FB. Waktu itu saya ikut di YouTube juga, tapi tidak seberapa dengan sekarang. Saya jarang dulu bikin siaran di YouTube mengenai khotbah-khotbah atau doa pujian penyembahan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita orang yang percaya kepadanya pasti ada perubahan. Tidak selamanya kita melakukan hal-hal yang buruk, ya. Ada saatnya kita diberi kesempatan untuk berubah sikap. Nah, kalaupun kita ada kemauan untuk berubah sikap, Allah akan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk memampukan supaya kita melakukan apa yang baik, benar, dan berkenan di hati Allah. Kalau dulu saya belum menerima Yesus Kristus, ya, dan saya sering kali melawan pada Tuhan Yesus, malas beribadah, malas melayani pekerjaan Tuhan. Saya sering kali mendapat teguran dari Tuhan lewat sakit, penyakit, lewat saya mengalami satu musibah kecelakaan, tabrakan, di mana saya saya nyebrang jalan, tiba-tiba kendaraan motor nabrak saya padahal saya sudah di trotoar. Ya, waktu itu saya pulang ajar senam. Waktu itu anak saya masih SMP waktu itu. Saya ngajar senam. Ya. Saya mengucap syukur, berterima kasih kalaupun Tuhan Yesus datang dalam hidup saya. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya, saya alami dengan ujian, tantangan, proses yang Allah luaskan terjadi pada saya. Ya. Banyak kan tidak enak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi di luar proses yang tidak enak itu, Allah memberikan kesempatan supaya kita menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Dulu sebelum saya menerima Yesus, saya susah bernapas. Bahkan saya sempat berkata kepada suami saya, Ferdinand Wati, ya, warisan saya kamu tidak boleh ambil, tapi saya mau serahkan kepada anak saya. Karena kamu terlalu banyak menyakiti saya, jadi saya marah pada suami saya karena dia selalu menyakiti anak saya. Dan sempat waktu saya susah bernapas, sakit banyak waktu itu, saya sempat berpesan kepada suami saya, warisan yang dikasih mama saya harus atas nama anak saya. Ya, tapi kenyataan apa yang saya pesankan itu bukan apa maunya Tuhan, tapi Allah mau supaya saya harus mencari Tuhan dulu dan urus semua apa yang Allah berikan kepada saya, entah itu warisan atau hasil yang saya miliki, ya, entah apa yang saya miliki, warisan kintal kah, apa kebun. Ya, memang saya tidak punya warisan banyak, ya, seadanya aja. Ya, itu untuk anak saya, karena saya mengingat saya punya anak, hari depannya buat dia saya simpan, ya, buat anak saya Yosua. Dan nantinya kalau dia berumah tangga tentunya dengan istrinya dan cucunya, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi di saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, kita mengalami suatu tantangan di tengah keluarga, ya. Apalagi saya ini, keluarga saya sebagian besar itu ya Katolik, ada Kristen, ya, ada Buddha juga, ada Islam juga, ya. Kita saling menghargai, tapi entah kenapa saat itu, ya, kami baru menikah dengan suami saya, entah kenapa mama saya tidak suka sekali saya mengikuti ibadah karismatik, ya. Mama saya tidak tahu kalau saya di Jakarta tahun 1996
Setelah anak saya lahir, saya memberi anak saya Yosua penyerahan anak di gereja Bethel Indonesia, ya. Dan saat itu saya dibaptis di gereja Bethel Indonesia Bapak Gembala Pariaji, ya. Dan saat itu masih bergabung dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumondong. Waktu itu pelayanan bersama-sama, dan saya dibaptis di Pantai Mutiara, ya. Dan saya mendapat sertifikat baptisan. Itu saya simpan, ada di galeri, suratnya saya pegang, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tahun 1996 saya dibaptis di Jakarta. Saya mengalami proses di Manado, di mana saya menikah dengan suami saya. Ujian yang saya alami ini sangat tidak enak, ya. Tuhan mendidik saya ini sungguh luar biasa, tapi saya tetap maju terus di dalam Tuhan, karena saya tahu amanat agung yang Allah berikan kepada saya tidak boleh tinggalkan. Kalaupun saya tidak melayani pekerjaan Tuhan, saya ditegur oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menegur saya? Karena Tuhan sangat mengasihi saya. Itu saya alami. Bahkan saya sudah tidak memikirkan lagi untuk harta gini gono gitu lah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bukan saya munafik ya. Yang ada saja pada saya sudah mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah kita yang dahsyat. Saya nikmati apa adanya. Ya. Saya bersyukur terutama kesehatan, kekuatan yang Allah berikan. Sampai saat ini saya tetap selalu sehat, kuat. Yang saya saksikan kemarin kalau saya pilek, saya batuk-batuk, saya tidak sejahtera. Ya, karena apa? Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau saya batuk pilek, saya tidak bisa melayani, saya tidak bisa berdoa syafaat, saya tidak bisa khotbah. Karena sangat mengganggu sekali kalau batuk dan pilek. Apalagi kalau saya sakit lain, Tuhan. Aduh, Tuhan tolong jauhkan saya dari sakit, penyakit, supaya saya banyak memberi diri melayani pekerjaan Tuhan sesuai nazar saya kepada Tuhan Yesus. Itu saya alami sampai sekarang ini. Dan kalaupun anak saya juga boleh bertemu dengan bapak kandungnya, yaitu Agus Santoso Esika di Diklat Reserse Megamendung Bogor, Jawa Barat, itu adalah jawaban doa. Ya, setelah saya dan Yosua pergi ke Bukit Ungaran, ya Bukit Getsemani ya, di Ungaran, ya Semarang, Jawa Tengah. Karena kerinduan anak saya ingin ketemu dengan bapaknya. Akhirnya kami doa puasa Esther, 3 hari kami berdoa di sana. Dan puji Tuhan, tanpa berita, tanpa pesan, saya dan anak saya boleh ketemu dengan beliau. Ada di ruangannya. Saat itu, ya beliau kaget karena sudah lama tidak ada kabar. Tiba-tiba nongol gitu, tanpa pesan, tanpa berita. Dan akhirnya kami ada satu percakapan bahwa beliau berjanji mau melanjutkan kuliah untuk anak saya Yosua. Ya, seperti saya saksikan kemarin. Dan selanjutnya itu sebelum dia pergi ke Mekah, bahkan dia lanjut lagi pergi pindah di Mabes, kepala unit Mabes Polri menuju Jakarta Selatan. Saya hanya berharap saja kalau memang Tuhan izinkan dia mau lanjutkan menyekolahkan anak saya, puji Tuhan, pasti dihubungi kembali. Tapi kalau tidak Tuhan, hanya Engkau saja yang tahu dan mengatur hidup kami dan anak saya. Saya tahu beliau mengatakan bahwa beliau belum lama menikah. Waktu kami bertemu tahun 2017 di Polda Semarang, dia sebagai wakil direktur kriminal umum reserse ya di Polda Semarang, Polda Jawa Tengah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya open saja pada beliau. Kamu sudah menikah, bagaimana dengan istri kamu? Takutnya istri kamu marah. Harusnya ada sepengetahuan istri kamu bahwa saya datang gitu ya, dan dipertemukan, dikasih kenal gitu. Tapi beliau tidak mau pertemukan saya dengan istrinya. Ya, sampai sekarang pun saya tidak pernah bertemu dengan istrinya. Waktu di Diklat Reserse Megamendung Bogor, Jawa Barat, 18 Desember 2018 saya dan anak saya ke sana. Saya melihat dari jarak jauh istrinya itu Bu Hidra ada di kendaraan di mobilnya, ya, sedang parkir mobil di rumah dinasnya di sebelah kantor Diklat Reserse, dan anaknya beliau yang bungsu datang pada saya dan Yosua
mengantar kami untuk ketemu dengan beliau di ruangan. Saya menjaga jarak bukannya apa-apa, karena apa? Saya tidak mau terjadi suatu masalah baru, ya. Yang terpenting anak saya sudah ketemu dengan beliau dan dia mengakui mau kuliahin anak saya. Ya, itu saja dalam pikiran saya. Tapi tidak lama kemudian masalah-masalah berikutnya terjadi sampai HP saya nak karuan. Mulai dari HP Infinix sampai sekarang tidak bisa pakai lagi HP Infinix. Udah rusak, dibuatnya lowbat, rusak beneran. Bahkan semua yang data-data di dalam, ya saya nggak tahu. Tapi waktu itu saya sudah laporkan di Barreskrim Siber tahun 2017 mengenai HP saya acak-acak dikerjain oleh beliau. Memang saat itu beliau juga memberikan nomornya kepada saya, nomor lama 21 di belakangnya, dan akhirnya saya pikir beliau ini mau punya kebijakan atau benar-benar baik sama saya motivasinya, tapi kenyataannya tidak seperti apa yang saya pikirkan, sehingga laporan berangsur jadi banyak karena memang itu kenyataan dia buat. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, proses-proses yang saya alami itu kadang-kadang data-data di HP saya di WA diblokir tahun 2020. Bahkan sebelumnya juga diambil data-data saya. Di data-data WA saya banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, para pendoa syafaat dari Jaringan Doa Nasional, Jaringan Doa Sekota Jakarta Timur. Saya pun kaget kenapa nama saya tidak ada lagi. Bahkan saya kaget kenapa nomor saya tidak aktif lagi. Ternyata sudah diblokir. Facebook juga dihacker. Dan saya kaget dengar bahwa dia melakukan Pray for City dengan teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan yang terdaftar di WA saya. Saya katakan, kenapa sampai begini ya? Saya bilang, apakah dia sudah pendeta, sudah sekolah pendeta? Apakah dia seorang pelayan Tuhan di satu gereja? Ya, nah, apakah dia sudah terdaftar di satu gereja bahwa dia Kristen? Kenapa beraninya membuat Pray for City itu dan mengundang seluruh pendeta hamba-hamba Tuhan? Nah, akun email sampai sekarang dipakai beliau, milik saya. Kalaupun dia pakai itu untuk menghubungi saudara saya, ponakan saya, atau dia mau pacaran, atau dia mau selingkuh, ataupun dia dengan simpanan dia atau siri dia, nah itu saya tidak tahu. Tapi sering saya tahu juga ya, karena saya bisa ada laporan-laporan yang di HP saya bahwa HP saya begini-begini. Kadang data-data saya, loh kok kenapa jadi lain ya? Samsung A02, kenapa jadi lain? Bukan data-data saya. Ya, saya secara manusia saya marah. Lumrah saya ini manusia biasa, ya marah. Tapi akhirnya kadang saya tulis di Facebook. Saya simpan selama 20 tahun apa yang beliau buat. Tapi saya tetap bawa dalam doa. Saya minta dukungan hamba-hamba Tuhan, tidak semuanya mendukung saya dalam doa. Apalagi yang sudah bersama dengan beliau di Pray for City. Ya, ada yang setuju mendoakan saya, ada yang tidak. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalaupun tidak ada lagi yang mau mendoakan saya, tapi tetap saya berjuang berdoa. Doa, puasa, doa, melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya menanti jawaban Tuhan, apa yang akan terjadi. Nah itu yang saya alami, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau saya mengatakan kepada teman pendeta hamba Tuhan, tidak usah melaporlah kamu. Saya bilang ada hukum di negara kami Indonesia. Setiap yang melakukan kejahatan wajib harus melapor. Karena undang-undang di negara kami Indonesia itu perlu kita tingkatkan, kita tegakkan. Dan apa gunanya ada seorang penegak hukum? Kita harus melapor kepada mereka, kita hargai, hormati penegak hukum. Nah, apalagi dia seorang anggota, ya, seperti bapaknya Yesua, ya, beliau ini, Agus Santoso. Dia sudah tahu hukum, ya, dia melanggar hukum. Jadi saya laporkan saja. Menurut kata mereka bilang, dia kan Ibu Elizabeth Usia Maria Pangkai kan bapaknya Yesus itu kan suami ibu. Saya bilang begini, suami saya, dia punya istri. Istrinya agama Muslim, Bu Hidra. Saya tidak tinggal serumah dengan beliau. Kecuali kalau memang dia ngasih saya waktu itu biaya kuliah.
untuk anak saya dan biaya catering. Terakhir di situ dan tidak pernah ketemu lagi sampai sekarang ini. Kalaupun beliau pakai nomor saya diblokir dan pakai data-data saya tidak tahu apa maksud dia seperti itu. Apakah dia menunjukkan kepada atasannya bahwa saya sama dia sudah berdamai? Kenyataan sampai sekarang tidak pernah berdamai, tidak pernah dipertemukan di kantor, bahkan semua laporan saya tidak pernah saya cabut. Ya, jadi kalaupun saya ke kantor, dia melarang anak buahnya untuk saya tidak boleh melapor, jangan diterima laporan saya. Saya dikasih aplikasi Polri Presisi di HP saya, ya, di Samsung, di Vivo, buat saya melapor karena saya sering keluar kota melayani pekerjaan Tuhan, urus orang tua. Jadi saya katakan bagaimana untuk keamanan diri saya, dan mereka memberikan aplikasi Polri itu. Dan mereka bilang kalau sudah mencatat laporan itu, ibu viralkan supaya secepatnya diurus. Tapi entah kenapa seringkali laporan saya dihapus oleh beliau kalau saya viralkan di Facebook, di TikTok, bahkan di Twitter, ya, di Twitter, di Facebook, di snack video, Instagram, ya. Kalau tahun-tahun kemarin itu saya masih memakai itu, tiba-tiba hilang, dihapus oleh beliau data-data itu. Dan saya tinggal pakai sekarang, yaitu Facebook, YouTube. Yang lain saya tidak pakai. Facebook, YouTube, WA, WhatsApp. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hanya berharap saja kepada Tuhan Yesus. Saya hanya bergantung kepada Tuhan Yesus. Setiap apa masalah persoalan saya hanya cerita kepada Tuhan Yesus. Kadang-kala saya cerita kepada teman sesama hamba Tuhan, seringkali jawabannya tidak memuaskan di hati saya. Tapi kalau saya berdoa di rumah, saya berdoa di tempat-tempat ibadah di mana saya minta dukungan doa oleh teman-teman hamba Tuhan, mereka mendoakan saya baru ada ketenangan, saya ada sejahtera, saya merasa aman. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Yesus datang kepada kita membawa pemisahan bagi orang yang percaya dan tidak, orang yang sungguh-sungguh dan tidak. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan tidak itu Allah yang mengadakan pemisahan. Oleh karena ada Yesus yang kita percaya, imani bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus mati untuk kita yang percaya kepadanya. Bagi yang tidak percaya, urusan pribadi dengan Yesus Allah Tuhan kita, ya. Yang belum melihat dan percaya Tuhan Yesus, urusan pribadi dengan Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat. Kita lanjut di sini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ayat selanjutnya, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Jadi kalau Yesus datang itu membawa pertentangan. Yang seperti saya saksikan tadi, saya tidak berharap ada keributan atau pertentangan, ya. Tapi kalaupun itu terjadi bukan dari pihak saya tapi orang lain yang tidak suka dengan saya, menentang saya, tidak suka dengan saya, tidak suka saya khotbah, tidak suka dengan saya apa yang saya katakan, kan urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan, ya. Jadi Allah meluaskan, Yesus Kristus datang kepada kita, ya, supaya kita mengenal pribadinya, ya. Seperti apa Yesus Kristus itu, seperti apa Allah Tuhan kita. Kita menilai, ya, seseorang kalau bukan suami atau istri, kita mengenal dari casing saja, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau kita mengenal pribadi istri atau suami, tentunya kita tahu perilakunya setiap hari, ya. Jadi kita percaya seutuhnya kepada suami kita atau istri kita dan anak-anak kita, ya. Begitu juga ya Yesus Kristus, setelah kita mengenal pribadinya Yesus Kristus dan Allah kita, pribadinya Allah seperti apa, ya, tentunya kita tahu persis, kita tahu bahwa jawaban itu datangnya daripada Allah kita yang dahsyat.
Karena Allah memberikan ujian bukan di luar kemampuan kita. Ya, Allah ada rencana Allah dalam pribadi kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi Allah memberikan ujian tersebut karena Allah tahu kita mampu dan kita dimampukan oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi di sini, yaitu ayat 52. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Satu rumah ini, ya saya beri contoh. Satu rumah. Contohnya keluarga saya. Satu rumah ini ada Kristen, ada Islam, ada Muslim ya, ada Buddha ya. Begitu juga ada Kristen ini berbagai gereja ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, setiap keyakinan, pemahaman ya berbeda-beda ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya. Allah izinkan kita mengalami suatu ujian ya di dalam keluarga inti kita, baik pun saya, anak saya, suami saya yang menerima Yesus Kristus, bahkan yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melayani pekerjaan Tuhan, hanya saya sendiri. Kenapa enggak suami saya gitu ya, yang percaya kepada Yesus seutuhnya saya? Kenapa enggak suami saya, dan kenapa bukan anak saya? Ya, atau keluarga saya yang lain gitu. Dan kenapa tidak semua menjadi pelayan Tuhan? Nah, jadi masing-masing sudah ada porsi masing-masing. Masing-masing sudah ada caranya Allah memanggil kita. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan, walaupun saya tidak top di mata manusia, tapi saya berusaha, saya harus top di mata Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas diri saya dan supaya saya sehat terus. Ya, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita yang dahsyat. Ya, tidak semua kita memiliki panggilan yang sama. Seperti saya pelayan Tuhan, kakak saya bidan. Ya, mama saya juga dulu bidan. Nah, kalau pengusaha saya dulu pernah punya usaha, punya toko sembako, toko Immanuel, dan rumah makan Baku Dapa di Pasar Jambul. Ya, dulu saya buka usaha itu dan saya terima nasi kotak, catering walaupun kecil-kecilan. Ya, Allah meluaskan semua itu terjadi dalam diri saya. Walaupun saya buka usaha toko sembako kecil-kecilan, toko Immanuel, rumah makan Baku Dapa, ya, dari 2013 sampai 2018 saya berjuang cari uang 24 jam. Saya cari makan untuk anak saya dan saya sendiri untuk melangsungkan hidup kami di Jakarta, tanpa bantuan dari Ferdinand Wati, tanpa bantuan dari bapaknya Yosua. Saya ketemu dengan bapaknya Yosua tahun 2017. Jadi anak saya ketemu dengan bapaknya Yosua Busantoso ini itu tahun 2017 ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, sempat saya kalau masih ada kekurangan dalam diri saya dalam hal keuangan, saya masih mengajar senam ataupun saya melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun mereka ngasih PK, ya, kalau bukan gereja perintisan yang membangun gereja, saya terima PK berapapun mereka kasih. Apalagi kalau di daerah berbicara PK kecil, tapi saya bersyukur, berterima kasih, saya dipelihara oleh Allah, bahkan saya disambut dengan baik di gereja denominasi gereja yang ada di luar kota, dimanapun saya melayani pekerjaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalaupun gereja sedang membangun, apalagi gereja di desa, gereja perintisan ya sedang membangun, banyakan saya tidak menerima PK-nya, walaupun itu diusahakan dikasih ke saya, tapi saya banyakan tidak menerima untuk saya pegang uang tersebut. Kalaupun itu dipaksa oleh Bapak Gembala atau pelayan Tuhan di gereja, saya pegang uang itu dan saya doakan dan saya masukin di kotak misi penginjilan ataupun di dana pembangunan, di kotak dana pembangunan. Ya, bahkan saya membantu mereka dalam hal pembangunan gereja, membantu menjual kue-kue ya, ini di Desa Lemo, dan menjual
kalender-kalender ya dari gereja-gereja. Saya bantu gembala-gembala gembala-gembala ini untuk mencari dana menjual kalender dan kue-kue kering. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga waktu saya membantu gereja yang ada di Cilacap, yaitu dengan Bapak Pendeta Muda Samadi, menjual kue-kue kering ya. Ibu gembala ini rajin membuat kue kering, kue nastar ya. Natal tahun baru bahkan lebaran dia buat kue, dan itu dia suruh saya jual. Waktu tahun 2021 saya sempat menjual kue-kuenya ada sekitar 50 toples ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di tetangga lingkungan saya juga saya kerjasama dengan teman saya buat kue dan jual kue. Ada yang bayar kapan nanti kalau udah punya gajian, ada yang bayar cicil ya. Kalau ada yang tidak sanggup bayar, tidak bang, tidak usah deh, apa-apa, biarin nanti saya talangin ya. Bukan karena saya banyak uang, tidak. Saya juga mengerti bagaimana keadaan saya di saat saya mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan. Saya mengerti dan saya mau membagi berkat sekalipun saya memberi seadanya dengan apa yang saya miliki. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau Allah meluaskan, hal apapun terjadi dalam kehidupan kita supaya percaya kepada Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Allah tahu, karena Allah tahu kita mampu dan kita dimampukan oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut di sini di mana mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertua. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pernahkah alami seperti itu? Ya, kalaupun pernah alami, itu memang sudah difirmankan akan terjadi. Apa yang dikatakan firman itu akan terjadi. Dan kalaupun sudah terjadi, sudah alami, mengucap syukur saja kepada Sang Pencipta bumi langit segala isinya dalam Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, saya dan anak saya, biarkan anak saya untuk mandiri, buka usaha dengan istrinya. Kalaupun mereka ada lebih dalam hal keuangan, ya mereka membantu saya. Kalaupun saya ada lebih, saya membagi berkat dengan mereka. Apalagi seringkali kalau saya keluar kota, kembalinya saya utamakan oleh-oleh untuk mereka, bahkan besan saya langsung ke tempatnya. Ya, sekalipun tidak banyak saya memberi, dengan apa yang ada saya miliki, saya membagi dengan anak saya. Ya, supaya anak saya juga turut merasakan apa yang dimiliki mamanya. Dulu waktu anak saya dengan saya, sebelum anak saya masuk Vincent sekolah SMP Katolik yang ada di Santo Sini Yosef ya, Kramat Sentiong ya. Waktu itu belum lama datang dari Jakarta ya. Saya belum menjadi pelayan firman. Saya mengajar senam, tapi belum banyak job senam di Jakarta karena saya membagi waktu untuk mengajar senam dan membagi waktu untuk saya melayani, walaupun saya itu saat itu masih mendoakan orang sakit dari rumah ke rumah dan dari ministry ya, dari persekutuan yang ada saya membaur. Begitu juga di gereja sebagai pendoa syafaat ya. Saya bergabung dengan gereja lokal yang ada, dan begitu juga di jaringan doa nasional ya, jaringan doa sekota ya. Saya bergabung dengan mereka itu dari anaknya saya masih semenjak saya masuk di Gereja Betel Indonesia, saya sudah bergabung dengan mereka. Tapi lebih banyak saya di JDN, yaitu di Tamrin City, di Landmark juga awalnya. Ya, Duku Atas, Landmark lantai 22, saya berdoa syafaat di sana bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja lokal dan dari berbagai negara. Kita sering ada pertemuan doa setiap hari Senin jam 12. Dan kita sering pelayanan keluar daerah ya, dengan satu tim.
Kalaupun saya tidak pergi dengan satu tim, itu saya sendiri, karena ada permintaan dari gereja lokal, saya sendiri diundang. Kalaupun dengan tim, saya tidur dengan teman-teman tim di hotel. Tapi kalau saya sendiri, saya tidur di pastori gereja atau di rumah pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan yang ada di gereja, di mana saya akan melayani firman hari Minggu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, semuanya membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, uang. Saya tidak punya uang banyak dan saya tidak punya harta berlimpah untuk dalam hal pekerjaan Tuhan. Tapi di saat saya melangkah, Allah selalu menyediakan untuk saya pergi melayani pekerjaan Tuhan. Saya pergi dengan tim pelayanan, bukan untuk berfoya-foya. Kadang kita satu tim, kita membagi berkat untuk membantu pekerjaan Tuhan di gereja di luar kota yang sedang membangun, ya, ataupun kita membantu pekerjaan Tuhan di mana di lapas Nusa Kambangan. Setiap kali kita datang dengan tim, kita harus membagi berkat dengan mereka, entah makanan ataupun untuk ala kadarnya mereka gunakan peralatan perlengkapan mandi untuk mereka, atau kaus-kaus untuk mereka pakai di dalam. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itu mulai dari 2016 sampai dengan 2022 saya masih melayani di lapas Nusa Kambangan dan di berbagai gereja yang ada di Cilacap, sampai ke berbagai gereja yang ada di Cilacap, ya. Cilacap ini di kecamatan, bahkan sampai di kota dengan tim kami berjalan. Puji Tuhan, begitu juga di Aceh, bahkan sampai di Medan Jalan Serdang di Gereja Api Kemuliaan, ya. Satu tim kami melayani dari Aceh terus mampir di Gereja Api Kemuliaan di Medan, ya, Sumatera. Kami melayani di sana, ya. Sekalipun kami dalam satu tim ini pelayanan 2 minggu selama ada di Aceh, kami tempat tinggalnya di Lumbata, dan tempat doa kita, menara doa kota, ada di kota Banda Aceh. Dan kita sempat melayani berdoa profetik di 13 kecamatan